Oke, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Waduk Jati Gede ya, yang terletak di Sumedang. Sumedang. Di mana waduk ini sangat-sangat luar biasa keindahannya. Masya Allah, keindahannya Setelah beberapa tahun yang lalu diresmikan atau dibangun atau dibuat Siapa oleh yang buat, Mas? Presiden Bambang Yudhoyono. SBY, Mas. Ya, Boleh kita sebut nama, Mas? Boleh lah. Boleh ya. Boleh. Mas, ini danaunya mana, Mas ya? Kok belakang saya kayak rumah gitu, Mas? Oh, ini mah kamera Danau mana ya? depan. Hah? Kamera depan. Oh, gini kali, Mas. Nah, oh ini danaunya. Saya cari-cari ternyata di belakang nih. Oke, sahabat CR, jangan kemana-mana, tetap di CR Dalam Gelap. Cuma terjadi Perang Dunia II, kesininya terabaikan. Terabaikan. Jadi prosesnya panjang. Nah, ditindaklanjuti terowongan itu zaman Bung Karno. Beliau ini masa mudanya seorang petapa ulung. Oh, Prabu Guru Aji Putih ini. Surapati itu. Jadi setiap gunung yang mengandung energi mistik itu didatangin ya. Sampai ke Dieng. Oh, sampai ke Dieng juga. Semua gunung purba di Sumedang ini dijelajahi. Kesaktian di manusia itu karena kebersihan hati. Kebersihan hati, ya, betul. Masya Allah. Keimanan. Gitu. Dalam juga. Ya, akhirnya dibawalah oleh pamannya, seorang saudagar paling terkaya. Kapalnya 9 buah kapal besar di Galuh, Brata Legawa. Oh, Brata Gawa. Sebagaimana Boros Ngora dibawa juga oleh saudaranya. Oleh itu, oh iya. Berlayarlah ke India, ke Mesir, ke Timur Tengah, langsung ke Mekah. Oh, tanah dibawalah kepada gurunya, Syekh Ali. Aji Putih masuk Islam, diperintah, dirikanlah masjid. Ditolak, kan aneh. Maka di daerah Sumedang ini tidak ada pemujaan. Patung-patung atau tidak ada benda yang disembah gitu ya. Penduduk yang terusir itu 971 kakak, atau 40.000 jiwa yang tersingkir. Nah, dulu itu tidak pernah beli beras. Di sini ya. Aki sajalah, orang tua Aki satu panen 2 ton, 3 kali panen 6 ton. Sekarang beli beras. Apalagi yang belum punya sawah. Betul. Kan itu jelas tidak secara kasat mata kemiskinan. Karena menurut metafisika daerah ini adalah poros bumi. Di dalam kitab Pekuling Alam dijelaskan. Masya Allah. Sebagai poros Jati Gede, Jat yang paling besar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan diprakarsai oleh SSDG Korwil Sumedang. Saat ini kami semua telah berada di Kabupaten Sumedang, tepatnya di pinggir Waduk Jati Gede. Kalau kita mau menelusuri sejarah terbangunnya, terbentuknya Waduk Jati Gede ini, kita akan mendapati sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Belum lagi kita pernah menyaksikan adanya pergesekan antara masyarakat setempat dengan pihak pemerintah, yang mana rakyat yang tinggal di tempat ini menuntut haknya atas lahan yang akan dipakai untuk pembangunan Waduk Jati Gede. Kita serahkan semuanya kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan. Kedatangan kita ke tempat ini dalam rangka untuk mengungkap keberadaan Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang ini, yang bukan konon lagi, bukan katanya lagi. Waduk yang memiliki luas sekitar 4.500 hektar telah menenggelamkan beberapa situs purbakala di tempat ini. Kita sebut yang paling besar adanya makam Prabu Aji Putih. Sahabat Syiar, apa saja sejarah yang tersembunyi, cerita-cerita yang tersembunyi di tempat ini, Waduk Jati Gede? Syukur alhamdulillah telah bersama saya Aki Wangsa selaku budayawan Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tapi penyebutan saya nggak salah tadi ya. Aki Wangsa sebagai budayawan Sumedang. Betul. Masya Allah. Betul. Dan beliau ini sudah tak asing lagi bagi sahabat-sahabat yang memang senang dalam menggeluti bidang kebudayaan, khususnya Sumedang, ya, Kabupaten Sumedang, karena beliau sering melakukan, bahkan punya YouTube juga, Kak. Ada. Ada juga YouTube ya. Iya, Masya Allah. Ki, ini memang ya kalau kita mencari tahu tentang proses pembangunan waduk ini cukup panjang. Sangat panjang. Sangat panjang ya. Apalagi konon katanya ide pertama pembangunan waduk ini ada di masa Belanda, VOC ya. Betul. Nah, kita pengen tahu nih Ki, Aki bisa nggak menceritakan kepada kita sejarah dari pembangunan Waduk Jati Gede ini Ki? Bisa. Berdasarkan penelitian, karena Aki lama meneliti sebelum dikenang. Sebelum ya, Masya Allah. Penelitian mitos, sejarah, uga, cacandran, toponimi. Yang terungkap dalam budaya, Aki teliti. Teliti, Masya Allah. Itu zaman dengan UNESCO tahun 87. Nah, di sini banyak menyimpan rahasia. Nah, terbentuknya bangunan Jati Gede, Waduk Jati Gede ada kaitan dengan mitos. Oh, ada mitos juga yang tersembunyi ya? Yang tersembunyi. Masya Allah. Apa itu mitos? Mitos itu suatu kisah di luar nalar manusia. Iya itu ya. Ya, kalau diyakini dan tuntunnya diikuti kejadian. Itulah batasan dari mitos. Mitos itu ya. Hanya dengan kekuatan keyakinan. Keyakinan. Nah, dari mitos inilah terjadilah ini. Terjadi ini ya. Jadi ini. Masya Allah. Terus uga atau Uga. cacandran. Cacandran itu hasil kontemplasi, perenungan mentubi mendalam. Kata orang zaman dulu tapa berata. Oh, tapa berata ya. Sehingga muncullah suatu idiomatik ideologi, prinsip betul. Muncullah kata-kata idiomatik Sunda. Hiji waktu, incu putu, bakal aya kapal ngambang di darat. Dan sekarang ini. Ini ya wujudnya ya. Wujudnya ini. Nah, terus mitos keyep bodas dan buaya putih. Oh, mitos itu mitosnya ya? itu kan mitos itu simbol. Iya, simbol ya. Yang diasosiasikan, disensasikan kepada bangsa jin. Iya, malu-malu gaib ya. Malu gaib gitu. Tapi kalau ditelusuri dengan akal sehat, itu nyata. Nyata Nah, ya. itu diteliti oleh Belanda.
Oke. Ya. Karena dari mitos, karena putri dari Lautan Selong ingin kawin dengan Buaya Putih. Buaya Putih di sini ya. Si putrinya minta syarat, minta dibangun bendungan raksasa di alam manusia. Masya Allah. Oh. Ya marah anak ya podas gitu. Iya. Jadi semuanya ini berangkat dari mitos dan Ugi itu ya? Ditulis oleh Belanda karena ini pernah banjir. Oh, pernah banjir. Dari mitos itu. Karena Bodas melawan, akhirnya longsorkan Gunung Paregleg. Oh. Bongkahan batu, tanah menutupi ada semacam banjir lah. Banjir ya. Banjirnya seperti ini. Oh, sampai ke sini ya. Seperti ini banjirnya. Oh, gitu. seperti ini. Seperti ini. Masya Allah. Itu diteliti oleh Belanda. Maka muncullah gagasan Hindia Belanda kira-kira 1812 zaman Bupati Pangeran Kornel. Muncullah gagasan membendung Jati Gede. Patok-patoknya masih ada. Oh, patok di masa dulu itu ya, VOC. Nah, cuma ditentang oleh Bupati Sumedang Pangeran Kornel melalui patihnya Demang Mangkupraja. Ditentang Belanda karena ini akan merusak lahan subur, 1.500 pesawahan yang 3 kali panen saat ini ditentang. Ditentang ya. 2, banyaknya artefak situs cagar budaya, makam keramat yang di sini ya. Ratusan ya, Masya Allah. Akhirnya Belanda menghargai pada prinsip-prinsip itu. Nah, dirubah sehingga menjadi tenaga turbin PLTA. Turbin itu di Parakan Kondang. Oke. Ya. Karena waktu itu terjadi pembobokan Bukit Cadas 800 meter tinggi badan. Masya Allah. Dibobok oleh Belanda, tapi tidak ada kerja rodi di sini. Dibayar ya. Tidak ada kerja rodi karena karismatiknya Bupati Sumedang. Masya Allah. Nah, gitu ya. Nah, cuman terjadi Perang Dunia II, kesininya terabaikan. Terabaikan. Jadi prosesnya panjang. Nah, ditindaklanjuti terowongan itu zaman Bung Karno. Oh, di zaman Bung Karno berarti setelah kemerdekaan itu ya? Setelah kemerdekaan 53. Kan perjanjian dengan Tetik Siring, Monas, ini muncul jadi mega proyek. Cuman bukan di sini konsep Bung Karno. Oh, bukan di titik bukan ini? Bukan di sini, di Berembenget. Oh, Berembenget. Nah, ini hanya pembagi air. Nah, zaman Orde Baru, Pak Harto dirubah. Jadi ini. Baru ditentukan di titik ini. Kembali lagi ke asal. Zaman SBB ditingkatkan jadi luas, elevasi jadi 4.500. Masya Allah. Nah, kira-kira itu kisah-kisah perjalanannya sehingga terjadi Waduk Jati Gede ini. Makam yang ditenggelamkan 48 makam. Sebagian dipindahkan. Yang ditenggelamkan 17 makam keramat termasuk situs monumental Prabu Guru Aji Putih. Wah, ini luar biasa ini. Ya, itulah. Itu dari aspek budaya. Aspek budaya ya. Belum dari aspek sosial dan ekonomi. Iya. Dan dulu beritanya juga santer, saya sempat ngikutin itu. Adanya demo pergesekan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Demo dari mulai zaman reformasi sampai berakhir 2015 sampai 2017 317 kali. Itu demo terpanjang itu. Banyak benar. Ya, demo lokal, DPRD provinsi sampai ke pusat, istana kepresidenan. Itu jumlah 317 kali demo. Masya Allah. Tetapi upaya-upaya dari keraton Sumedang Larang juga mereka ikut untuk mempertahankan ini. Kalau secara situs sama mempertahankan. Sama ya. Karena waktu itu jangan dipindahkan. Betul. Karena kalau dipindahkan itu berarti replika. Hanya sebagai bentuk ciri aja ya. Sedangkan lotusnya, energinya kan terbawa gitu lah. Secara spiritual. Nah, itu yang jadi heboh itu kan Prabu Aji Putih karena beliau sebagai raja pertama. Ini luar biasa. Masyarakat Sumedang pasti nggak asing lagi dengan nama Prabu Guru Aji Putih ya, betul. Ya. Karena cikal bakal Sumedang dari beliau, turunannya itu ya. Dari beliau, karena beliau ini yang pembawa Islam. Masya Allah, pembawa Islam. Awal Islam masuk itu di wilayah beliau. Sini ya, Masya Allah. Nah, ini menarik nih sahabat Syiar, ketika kita mulai bergerak ke orang-orang masa lalu, kehebatan orang-orang masa lalu, terutama tentang sejarah Prabu Aji Putih yang dikenal sebagai
pendiri dari kerajaan Tembong Agung. Tembong Agung. Nah ini Aki Wangsa, saya juga pengen tahu nih. Iya. Ya dari Aki sendiri sebagai budayawan di Iya. wilayah ini di Sumedang ini, gimana sih cerita antara Prabu Guru Aji Putih dan juga Tembong Agung serta Iya. keturunannya itu seperti apa? Gitu? Berdasarkan Aki akan bawa data berdasarkan kajian akademis. Akademisi ya. Tidak menggunakan data dari keraton. Oh. Karena ada perbedaan di Timangsa. Oh gitu. Itu Oke biarkan lah. itu lah. Betul. Aki akan membawa Secara sumber dari akademis ya. kajian akademis. Jadi menurut kajian akademis, Aji Putih itu kan nama aslinya Raden Surapati. Oh, Raden Surapati. Bin Resi Agung. Oh. Resi Agung nama aslinya Cakradewa II. Cakradewa II. Cakradewa bin Cakradewa I atau Lembu Sampur I. Cakradewa bin Bunisora Suralipati Raja Galuh. Oh, abad Bunisora. 13 ke sini Iya. ya. Nah, itu Bunisora Suralipati bin Linggabuana. Linggabuana. Linggabuana bin Linggawisesa, kesananya Arya Bima Raksa. Arya Bima Raksa. Oh, itu Putrawerti Kerdayun. betul, itu Galuh tokoh Purwa. Galuh pertama Nah, itu ya. itu nasabnya. nasabnya ke sana ya. Nah, beliau ini masa mudanya seorang petapa ulung. Oh, Prabu Guru Aji Putih ini. Surapati itu. Jadi Surapati. setiap gunung yang mengandung energi mistik itu didatengin ya. Wah, sampai ke Dieng. oh, sampai ke Dieng juga. Semua gunung purba di Sumedang ini dijelajahi. Ya dipanggil lah oleh uaknya, saudaranya itu Boros Ngora. Oh, Boros Ngora. Ada kaitan kan berarti saudaranya. bener ya. Ya. Ada hubungannya sama Boros Ngora ya? Ada hubungan. Wah. Ada saudara dengan Panjalu karena dari Panjalu ini Iya, Aji betul, Putih, ya. Galuh Ini Panjalu. dari sana, Iya. Itu diingatkan oleh Boros Ngora dan kakeknya. Surapati jangan menggunakan ilmu itu. Gitu. Harus diganti. Harus Buat diganti. apa ilmu kesaktian? Betul, betul. Karena makhluk yang diberi kesaktian oleh Allah itu bangsa jin. Kesaktian di manusia itu karena kebersihan hati, Kebersihan hati ya, betul, Masya Allah. keimanan. Gitu. Dalam juga Ya, itu. akhirnya dibawalah oleh pamannya, seorang saudagar paling terkaya, kapalnya 9 buah kapal besar di Galuh, Brata Legawa. Oh, Bratagawa. Sebagaimana Boros Ngora dibawa juga oleh saudaranya. Oleh itu, oh iya iya iya. Berlayarlah ke India, ke Mesir, ke Timur Tengah, langsung ke Mekah. Oh, tanah Dibawalah Arab. kepada gurunya, Syekh Ali, Syekh yang Ali gurunya itu. pamannya. Oh, Masya Nah, Allah. gitu, Rama Paman disebutnya. Dari situlah ada dialog. Kira-kira kalau dilukiskan dengan bahasa seniman, gitu ya, orang-orang sastra, gitu. Aji Putih, Surapati, agama anje naon? Oh iya. Di Waler pan ya. Hyang Maha Dewasa. Apa artinya? Hyang itu aya tapi eueuh, eueuh tapi aya. Ya. Teu karampa tapi karasa. Betul. Jenang ku anjeun teu ibuan, teu ramaan, teu bapaan, teu putraan, teu warnaan, teu rupaan, teu bisa diibaratkeun. Tos tauhid dari kitu. Lah iya betul. Sama dengan konsep Ya, ketuhanan seperti itu. kita. Terus asma-asma Tuhan itu apa? Disebut Sang Hyang Maha Dewasa, Sang Hyang Purbawisesa. Purbawisesa itu yang pertama ada. Oh, yang pertama ada. Sang Maha Pencipta Purbawisesa. Sang Hyang Manon, Maha Melihat. Maha melihat iya. Sang Hyang di skala, Maha Suci. Itu maha itu tersekesta dalam bahasa-bahasa saat itu berlaku. Masya Allah. Nah, itu kira-kira. Nah, terus kiblat anjeun ke mana? Cik sehali teh Iya. timur. Kiblat orang Sunda ke timur. Ke timur ya. Gitu. Pasti. Kenapa ke timur? Ah. Matahari terbit. Kalau bahasa Islamnya robul, masyrik robul, Maghrib ya. tenggelam dan terbit. Terbit. Nah, akhirnya debat ternyata tauhid. Nah, orang mati gimana? Menurut agama Anjeun. Ya. anjeun. Nah, mulih kajati mulang ke asal. Asal tina tanah balik ka tanah, asal cai balik ka cai, angin ka angin, seuneu ka seuneu,
nu asal ti Allah balik ka Allah. Cek bahasa Islamna. Islamnya. Cek itu balik ka Gusti. Iya betul, masya Allah. Nah, lamun kitu urang sampurnakeun. Ngan cenah penasaran kan selesai hal itu. Ya. Ari syahadat anjeun mana? Jeung Rasul anjeun mana? Nah, dijawab ku yang Haji Putih. Syahadat Sunda. Oh, syahadat Sunda. Asadu syahadat Sunda. Syahadat pambuka alam. Buyut lembur bangun sari, eusina manusia pasti. Hirup kersana, kurip pangresana, Gusti. Gusti. Ya. Sang kuncung putih, pangeran kodrat pasti. Nah, Islam tos lebat, nganggo kalimat thayyibah ku yang Haji Putih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asalnya seperti itu. Nah itu syahadat. Masya Allah, luar biasa. Nah itu kira-kira dialognya seperti itu. Jadi anjeun agama Sang Hyang, pikihnya, akidahnya, ajaran Sundawi. Apa Sunda? Sunda itu asal usul saya. Kalau bahasa tasawuf Johar Awal, Nur Muhammad. Nur Muhammad ya, Nur Awal. Hanya istilah yang beda. Timbullah filosofis. Bangsa Sunda dengan Islam ibarat keris mancing sarung menyatu padu. Karena sudah tauhid. Terus kitab yang dipakai kitab yang wariskan dari leluhur. Siapa Rasul yang diimani? Adam, Sis, Nuh, Idris, Nuh sampai Ibrahim. Oh sampai Ibrahim. Nah, itulah di Sunda. Apa yang disebutnya di kitab itu disebutnya manusia kerip dari urang mah, dasar lama. Atau apa disebut papagon. Papagon, oke, pernah dengar itu papagon. Ternyata ada kaitannya dengan sejarah Islam bahwa Nabi Sis kan 50 sahifah. Iya. 50 perintah Allah. Betul. Dasarnya itu Sunda, raja-raja Sunda. Jadi itu kaitan dengan Islam. Nah, sehingga Haji Putih masuk Islam diperintah. Dirikanlah masjid. Ditolak. Kan aneh. Iya. Akhirnya membuatlah sumber mata air Ciwudu 7 muara. 7 muara. Nah, padahal untuk wudu, disiapkan untuk wudu dulu gitu. Nah, baru siar menggunakan budaya. Muncullah tradisi ngarasulkeun. Oh, ngarasulkeun. Ngarasulkeun itu menerima ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mulai mengenal Islam. Disampurnakanlah syahadat-syahadat itu. Karena syahadat menurut Sunda beda dengan syahadat Kanjeng Nabi. Kalau itu sadat. Sadat ya. Oh. Manusia itu satu dat gitu. Muncullah ilmu-ilmu yang Haji Putih. Iya. Cara maripatnya gimana? Mengetahui Tuhan. Tanya sama Syekh Ali. Sir budi cipta rasa, si rasa papan teraga, dat. Maripat sudah ada bahasa maripat dari dulu. Karena dari Ibrani kan. Iya, betul. Dat maripat wujud kula maring purbawisesa teraswisa Ratu Galuh. Nah, purbawisesa Allah. Teraswiseta para malaikat yang dipercaya tidak pernah bohong. Robot harus benar selalu. Ratu Galuh Adam. Ratu Galuh Adam. Jadi makhluk Allah punya fisik Ratu Galuh. Disitulah terjadinya sinkretisme tauhid Sunda, Islam. Percampuran jadi klubnya. Maka Masya Allah. Kuat imannya. Itu kira-kira itu. Adalah banyak itu ciptaan-ciptaan Haji Putih yang disinkretisme dengan Islam. Islam ya. Contoh Sadat Cipaku. Itu juga termasuk itu termasuk, ya. Asadu Sadat Cipaku, Sang Kuncung Batara Wenang. Sang Kuncung itu satu. Sang Kuncung itu satu. Oh, jadi larinya arahnya ke sana. Ke tauhid. Tauhid. Ya. Maka di daerah Sumedang ini tidak ada pemujaan. Patung-patung atau tidak ada benda yang disembah gitu ya. Atau cara ibadah anjeun kumaha? Kan di kami sholat. Ada Tuan Syekh sidakap simunuku tunggal mapatkan seradia kalimat pancar fokus. Berserah diri hanya kepada Tuhan. Kan klop dengan Islam. Iya, kehusuan ya. Nah, maka siarnya Haji Putih tidak ada halangan yang signifikan. Mulus melalui adat.
Iya. Karena cocok dan sejalan ya, Nah. Masya Allah. Karena banyak pemahaman klinik-klinik, ada penyimpangan. Iya tuh. Biasa itu wajar itu. Ya, itu ada pemahaman klinik-klinik gitu, pemujaan-pemujaan gitu ya, ritual-ritual yang bersifat pemujaan, pemusyrikan. Iya, pemusyrikan benar. Itu dari dulu ada. Terus dengan kaitan dengan Tembong Agung nih Setelah beliau ditolak mendirikan masjid, beliau membuat padepokan di Cimedang, perbatasan Melangbong. Oh, ini ya. Untuk syiar Islam, banyak yang mengenal Islam. Turun ke bawah di Citemong Girang, Cikesi, membuat padepokan. Nah, setelah membuat padepokan, Resi Agung sebagai sesepuh Bagala Asih Panyipuhan yang di tempat yang tenggelam ini. Oh, di situ ya. Yang situs yang ya, tenggelam Resi Agung ini ya. peninggalannya. Ini meninggal dunia, dilanjutkan oleh Haji Putih, baru menyatukan seluruh wilayah yang ada di bagian Sungai Cimanuk ke barat. Oh, ke arah barat ya. Kalau Wado itu sudah masuk ke kerajaan Kertarahayu Limbangan. Oh, daerah Wado Limbangan. belum masuk. Hanya sebelah barat Kali Cimanuk dan Cintung ke sini. Dijadikanlah sebuah kerajaan. Didirikan Tembong. pada tanggal 14 Muharram. 14 Muharram. Kalau Masehi kan 1462 setelah Cirebon. Karena ada muatan politik. Oh. Karena Walang Sungsang menginvasi daerah Saunggalah dan Telaga Manggung masuk ke Cirebon, didirikan Tembong Agung untuk membackup pengaruh Walang Sungsang untuk melakukan invasi. Itu politiknya. Nah, karena saudara tidak terjadi gesekan dengan yang Walang Sungsang. Walaupun Haji Putih sudah tua gitu. Nah, maka Haji Putih itu Prabu Resi, belum ada tatanan kerajaan secara sempurna. Itu disempurnakan oleh Tajimalela, anaknya. Nah, maka Tajimalela apakah Islam? Sudah sholat. Jangan ditarik-tarik Ka'bah itu jadi masih muda gitu. Oh, begitu. Ya, iya. Jadi ini ada muatan Belanda juga, pembelokan sejarah. Ya. Itu kira-kira. Jadi sempurnanya Sumedang Larang itu dari Tajimalela. Wado disatukan. Jadilah Sumedang Larang. Oh, di situ. Itulah Tembong Agung. Dimana Tembong Agung itu nama kerajaan. Kerajaan. Ya? Kerajaan. Berarti itu termasuk kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Kerajaan Islam ya. Cuman sholatnya belum merata. Oke. Nah, Sumedang sholat akidahnya merata zaman Eyang Santri. Iya, Pangeran Santri. Itu total akidahnya. Ya, itu total. Jadi Islamnya Islam yang seperti sekarang, puasanya. Iya. Zaman sebelum Eyang Santri masih banyak yang Islam tapi melakukan tradisi masa lalu. Oh, sinkretisme tadi itu. Tapi secara tauhid ya Islam gitu. Oke. Faktanya sampai sekarang Islam KTP kan banyak. Ini nggak paham Islam ya. Islam sekuler banyak. Iya, benar. Masya Allah, sama si Ali ini menarik sekali ini ya, ketika kita berbicara tentang masa lalu, sejarah-sejarah para leluhur. Iya. Memang ketika kita mencoba untuk menelusuri sejarah, banyak sekali versi-versi. Ya jangankan kita yang tidak mendalami atau tidak menekuni keilmuan tersebut, bahkan para sejarawan pun sulit untuk mencari kata sepakat. Sejarah yang benar yang mana, ini yang mana. Karena apa? Banyak dipengaruhi unsur-unsur yang tadi Aki bilang itu, ada unsur politiknya, belum juga kekuasaan, perubahan sejarah untuk maksud tertentu, terutama kaum Belanda kita paham itu. Penyelewengan. Tapi apapun itu sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, mari sama-sama kita ambil hikmah dari perjalanan mereka. Betapa bangsa Indonesia yang syukur alhamdulillah mayoritas penduduknya beragama Islam, ternyata dakwah pertama Islam masuk ke bumi Nusantara ini penuh perjuangan luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengambil hikmah pelajaran dari sejarah yang ada. Sahabat Syiar, Aki terima kasih banyak Aki atas waktunya. Tapi untuk yang terakhir nih Ki, ada nggak pesan-pesan buat kita, buat sahabat-sahabat sekalian gitu, berkaitan dengan rangkuman sejarah yang Aki ceritakan itu? Paling Aki untuk menghimbau pemerintah. Oh, pemerintah ya? Dari aspek sosial. Betul. Ya, karena
masyarakat ini dengan adanya Jati Gede ini dampaknya tuh pemiskinan baru. Kemiskinan malah ya? Kemiskinan baru. Tapi kan diganti rugi itu ganti ruginya itu tidak sesuai. Tidak sesuai, benar-benar diganti dengan rugi. Ya, dengan rugi. Ganti rugi jadi rugi. Bukan ganti untung. Nah, terus zaman Orde Baru itu pendataan tidak melibatkan pemilik. Sehingga banyak tanah yang terlewat. Penentuan harga sepihak, diintimidasi, yang menantang dianggap PKI. Itu zaman dulu. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Aki kan masih di situ sudah mulai tahu. Udah mulai ini ya, udah berkecimpung lah mengikuti. Itu masih kuliah, mengikuti lah gitu. Nah itu dampaknya sekarang muncullah pemiskinan baru karena lahan hidup tercerabut tanpa diganti. Betul, jadi kompensasinya tidak berimbang. Betul. Jadi ada indikasi pelanggaran HAM di sini. Masya Allah. Karena mencabut lahan hidup ribuan kakak itu. Betul ya. Itu mencapai berapa desa di sini? 23 lah, 26 dengan sebelah lah. Oke, kurang lebih 26 desa ya. Iya. Seharusnya itu OTD itu sebagai si komisarisnya harusnya. Betul. Jadi tidak seimbang antara pengorbanan rakyat dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah pusat daerah itu jauh. Nggak seimbang ya. Coba bayangkan aja. Penduduk yang terusir itu 971 kakak atau 40.000 jiwa yang tersingkir. Nah, dulu itu tidak pernah beli beras. Di sini ya. Aki sajalah, orang tua Aki satu panen 2 ton, 3 kali panen 6 ton. Sekarang beli beras. Apalagi yang belum punya sawah. Betul. Kan itu jelas tidak secara kasat mata kemiskinan. Sampai sekarang tanah yang terlewat, kekurangan luasan, belum ada perhatian dari pemerintah. Jadi belum dituntaskan itu? Belum dituntaskan. Masya Allah. Rumah yang terlewat masih ada disidangkan, malah menggunakan uang. Sidang rumah hak itu habis 40 juta. Kong kali kong itu. Mafia sidang. Itu diabaikan. Jadi ada pengabaian hukum di sini. Nah, itulah yang disuarakan oleh aktivis Jati Gede. Karena Aki sebagai aktor intelektualnya waktu itu kan, yang menyeting gitu. Tapi kan bukan untuk ribut. Betul. Iya, kita minta hak kita ya. Jadi kurang lebih kalau data 2019 data anak-anak OTD yang mendata baru ditemukan 2.971 kakak yang benar-benar miskin. Masya Allah. Nah, itu belum ada upaya. Maka himbauan kepada pemerintah pusat, tolong diperhatikan rakyat Jati Gede. Betul lah. Takut kena cacandran. Apa itu cacandran? Cacandran itu tadi uga. Hasil perenungan bentuk kontemplasi. Muncullah satu ungkapan. Iya. Lemah saganu diganggu, balai sadunya terjadi. Di mana-mana banjir. Puting Belitung, gempa di mana-mana. Karena menurut metafisika daerah ini adalah poros bumi. Di dalam kitab Pekuling Alam dijelaskan. Masya Allah. Sebagai poros Jati Gede, Jat yang paling besar. Betul. Nah, itu jadi ada sebuah mistik yang kuat di sini. Nah, itu menurut metafisika. Nah, jadi Jati Gede seperti itu. Masya Allah. Jadi kasihan lah. Iya, betul. Tolong pemerintah pusat perhatikan dan berikan hak mereka ya. Hak mereka selesaikan. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Oke. Ya, itulah Pak Ustadz. Bangsa, Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang berkompeten ya, pihak-pihak yang memang terkait dengan persoalan ini bisa menjadi fasilitator atau perenungan kembali atau ada upaya lah yang jelas. Karena apa? Rakyat yang tinggal di tempat ini telah mengorbankan semuanya, tempat kelahirannya, tanah warisan, penghasilannya juga. Biasa dia nggak beli beras karena mengandalkan panen, ini harus beli beras dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mendapat perhatian lah dari pemerintah ini. Sahabat Syiar, mungkin ini wawancara saya tentang sejarah Jati Gede dan juga Prabu Guru Aji Putih. Memang luar biasa apa yang diceritakan oleh Aki Wangsa. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari cerita yang telah disampaikan oleh narasumber kami. Mungkin itu saja. Ingat, jaga terus iman,
ilmu dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.